melanjutkan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Kali ini kami tidak akan membahas konferensi Asia Afrika, tapi Asia Afrika yang lain, The Great Asia Afrika yang ada di Lembang, Jawa Barat. Jadi, The Great Asia Afrika di Lembang ini adalah tempat wisata di Lembang, Jawa Barat yang dilatar belakangi oleh peristiwa Konferensi Asia Afrika tahun 1955 tersebut. Tiket masuk saat weekday maupun weekend sebesar 50.000. Tiket sudah ada di tangan, jadi mari kita mulai petualangan. Jadi The Great Asia Afrika ini adalah salah satu lokasi wisata yang ada di Lembang, Jawa Barat. Ini tempat ini merupakan kayak replika dari tempat-tempat yang ada di negara-negara di Asia dan Afrika. Jadi setiap seksi atau setiap bagian ada konsep atau di-create atau diciptakan semirip mungkin dengan suasana di negara aslinya. Ada dari India, Korea, Jepang, Thailand, dan lain-lain. The Great Asia Afrika adalah objek wisata yang menyajikan pesona keindahan arsitektur dan budaya yang ada di kawasan Asia dan Afrika dalam satu kawasan. Negara pertama yang akan kami kunjungi adalah Korea. Di bagian Korea, The Great Asia Afrika menampilkan budaya dari Kampung Hanok-bukchon yang merupakan sebuah kampung rumah tradisional Korea di Seoul, Korea Selatan. Perkampungan ini sejarahnya merupakan pemukiman dan tempat tinggal para pejabat dan anggota keluarga kerajaan dinasti Joseon. Letaknya pun berada di antara istana Gyeongbok dan istana Changdeok. Kampung Hanok-bukchon memiliki lorong-lorong yang sempit dan menampilkan suasana kota Seoul pada masa lalu. Selain bangunan, struktur desa ini juga unik. Arsitektur tradisional desa penuh dengan lorong-lorong yang mempesona. Perjalanan di sana seolah kembali ke zaman dinasti Joseon. Selanjutnya di bagian negara Thailand, kami disuguhi pemandangan istana raja yang merupakan kompleks bangunan istana di Bangkok, Thailand. Istana ini berfungsi sebagai kediaman resmi raja-raja Thailand dari abad ke-18 dan seterusnya. Jadi disarankan kalau mau ke The Great Asia Afrika ini selain di hari weekend ya, karena ini di hari masuk aja, di hari weekday ya, hari kejepit sih, itu parkiran sudah penuh, jadi kita parkir terpaksa nggak di parkirannya The Great Asia Afrika. Lanjut ke bagian negara Pakistan. Di sini pemandangan penuh dengan bangunan masjid dengan gaya arsitek khas Asia Selatan. Ada dua replika masjid yang sangat mencolok di sini karena ukurannya besar. Ada yang tahu ini masjid apa? Jadi setiap tempat atau setiap lokasi ini dikondisikan sesuai dengan negara asalnya. Kayak ini adalah replika dari kota Jaipur yang dikenal juga Pink City, kota pink kalau di India. Nah ini tempatnya emang disesuaikan dengan replika yang ada, kayak ada gajah-gajahnya dan lain-lain. Di negara aslinya, India, Jaipur adalah ibu kota negara bagian Rajasthan, India.
Penduduknya berjumlah 2,8 juta jiwa. Kota Jaipur adalah kota bertembok yang dikelilingi oleh perbukitan di setiap sisi, kecuali bagian selatan. Kota ini didirikan pada tahun 1727 oleh Maharaja Sawai Jai Singh. Jaipur dikenal akan tata kotanya yang lurus dan bangunan-bangunan kuno yang diwarnai merah muda, sehingga mendapat julukan Kota Merah Muda. Buat yang suka foto dengan kostum-kostum, di sini disediakan berbagai macam kostum dari negara-negara di Asia dan Afrika. Ada kostum Korea, ada kostum India dan lain-lain. Oh, ada ini nih. Ada Shah Rukh Khan di sini. Ngapain Shah Rukh Khan di sini ya? Lo nggak mau diajak salaman nih. Sekarang aku ada di tempat sewa kostum India. Ini masih bagian dari replika India. Jadi ini pas di belakang Jaipur. Semuanya bernuansa India. Jadi dari musik-musiknya, terus ornamen-ornamennya, ada ornamen gajah, bunga-bunga. Kalau film-film India kan biasanya ada bunga banyak ya, dan ada Shah Rukh Khan tadi di dalam. Replika Shah Rukh Khan, bukan Shah Rukh Khan-nya ya. Jadi The Great Asia Afrika di Lembang ini sebenarnya peruntukannya adalah untuk tempat yang digunakan atau lokasi wisata yang digunakan untuk foto-foto sih, karena tempatnya emang instagenik ya. Buat yang suka fotografi mungkin di sini tempatnya gitu ya. Cuma sarannya sih kalau mau kesini jangan pas weekend, dijamin rame. Ini weekday, hari kecil aja rame, tidak dapat parkir mobil. Selesai di bagian India dengan Jaipurnya, dengan pernak-pernik pakaiannya, pernak-pernik desain interior bangunan-bangunannya. Sekarang kita menuju ke bagian Jepang atau replika negara Jepang. Di bagian negara Jepang, petualangan dimulai dari kuil Tori. Bangunan ini berfungsi sebagai pintu gerbang kuil. Bentuk Tori berupa 2 batang palang sejajar yang disangga 2 batang tiang vertikal. Bangunan ini umumnya dicat dengan warna merah. Oranye menyala, kadang-kadang juga tidak dicat. Halo, setelah ke beberapa tempat, tadi ke Korea, Thailand, India, sama Jepang, nih pilih mana? Jepang. Sama kayak papa juga pilih Jepang. Bagus Jepang ya. Ada taman-tamannya, kolam-kolamnya, gubu-gubunya rapi ya. Papa juga pilih Jepang. Semoga bisa ke Jepang nanti ya. Jadi The Great Asia Afrika ini adalah kumpulan dari beberapa replika negara-negara di Asia dan Afrika. Jadi walaupun tidak sama persis, tapi konsepnya itu dibuat semirip mungkin dengan negara-negara di Asia dan Afrika. Jadi kalau misalnya di bagian negara India itu ada replika kota Jaipur atau yang dikenal dengan kota merah jambu, The Pink City. Terus ada ornamen-ornamen India, lagu-lagu India. Ketika bergeser ke Jepang, lagunya jadi lagu Jepang, dan ornamennya serba Jepang. Walaupun nggak ada bunga sakura di sini, tapi ada beberapa bunga yang mirip-mirip bunga sakura atau bunga apa kayak gitu misalnya. Ada rumah pohon juga.
Jadi menurutku bagian negara Jepang ini paling banyak ya. Nggak tahu ya, mungkin karena Jepang negara dengan kebudayaan yang paling beragam ya. Hai. Masih di negara Jepang, landmark selanjutnya adalah kota tua Kyoto. Kyoto adalah kota tua dengan sejarah lebih dari 1200 tahun dan masih banyak bangunan tua tersisa. Terkenal dengan jumlah kuil-kuil dan merupakan tempat wisata yang populer bagi orang domestik dan luar negeri. Kyoto adalah salah satu kota tertua di Jepang dan merupakan ibu kota selama lebih dari 1 milenium. Setelah didirikan pada tahun 794 Masehi. Baru setelah restorasi Meiji sekitar tahun 1868, keluarga kerajaan pindah dari Kyoto ke ibu kota baru mereka, rumah kekaisaran di Tokyo yang saat itu dipanggil Edo. Jadi memang so far yang paling semarak nih adalah bagian replika negara Jepang. Dia hampir, ya nggak hampir ya, banyak budaya Jepang yang dihadirkan di sini. Dari mulai interior, desain bangunannya, semuanya. Kyoto merupakan rumah bagi 1.600 kuil Buddha dengan beragam sejarah. Sejumlah kuil bahkan masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Jangan kaget saat melihat Jepang di masa lalu saat berada di Kyoto, karena sebagian besar bangunan di sini merupakan ryokan atau machiya, bangunan tradisional khas Jepang. Selanjutnya ke benua Afrika bagian utara yang diwakili oleh negara Mesir dan Maroko. Landmark pertama di Afrika bagian utara adalah kota Kairo yang merupakan ibu kota negara Mesir. Landmark kota Kairo diwakili Khan el-Khalili. Jadi sekarang kita masuk di bagian negara-negara Afrika. Yang pertama adalah negara Mesir tadi, kotanya Kairo. Di sini banyak ornamen kain-kain, benda-benda yang kayak di Mesir. Sebelahnya lagi ada Maroko. Maroko juga sebelahnya Mesir ya, masuk di Afrika Utara nih, atau di Afrika. Kayak apa? Kita lihat. Khan el-Khalili adalah bazar atau souk terkenal di pusat bersejarah Kairo, Mesir. Didirikan sebagai pusat perdagangan era Mamluk dan dinamai salah satu dari beberapa karavan bersejarahnya. Kayak kain tenun di NTT, motifnya mirip-mirip. Ini tenun Timur Tengah apa NTT Bu ya? Ini Lombok ya. Oh, pantesan mirip di NTT juga. Kalau ini yang Timur Tengah ya, ini ya. Karena satu berdua. Ini naik pilot. Karena satu berdua. Apa? Karena satu berdua sama mama. Apa?
ke negara Afrika Utara lainnya, yaitu Maroko. Nah itu Cleopatra itu nih. Tuh. Cleopatra. Negara kedua di Afrika bagian utara adalah Maroko yang diwakili oleh unta dan gurun Saharanya. Gurun Sahara sendiri adalah nama sebuah padang pasir terbesar di dunia. Nama Sahara diambil dari bahasa Arab yang berarti padang pasir. Nah, mau foto di sini. Mau dicetakin nanti. Jadi di sini bisa foto. Nih tarifnya segini. Jadi karena tempatnya memang luas, banyak disediakan pojok-pojok untuk santai di sini ya. Jadi kalau misalnya mau rehat sejenak, di sini banyak disediakan pojokan-pojokan atau corner untuk bersantai. Kairo. Wah, di atas ini juga banyak ornamennya. Next. Selanjutnya ke Afrika Selatan. Lanjut ke negara Afrika bagian selatan. Kain ya. Kamu pipis gak? Ya walaupun Lembang ini di luar ekspektasiku ya. Awalnya aku pikir Lembang ini dingin banget, ternyata enggak. Tapi di The Great Asia Afrika ini memang saya akui kalau alamnya masih asri, terus bersih, tanamannya terawat juga, terjaga. Jadi karena banyak tanaman di sini otomatis juga mengundang berbagai hewan, terutama serangga ya, kupu-kupu dan lain-lain itu untuk datang ke sini. Sekarang kita ke benua Afrika bagian selatan. Harusnya ada negara-negara Afrika bagian selatan kayak Gabon, Tanzania, Nigeria dan lain-lain. Ini kayaknya nih atas ini. Jadi memang belum lengkap yang bagian Afrika Selatan ya, cuma ini doang ini. Ini pun nggak jelas di negara mana nih. Kita balik aja. Ini sudah keluar terakhir, saatnya kita pulang. Bye. Baliknya naik gondola, per orang tiketnya 10.000. Jadi ini pilihan buat yang mau shortcut, nggak mau capek, bisa naik gondola untuk pulangnya. Satu orang 10.000, anak-anak di bawah 5 tahun gratis. Tapi untuk yang mau olahraga bisa juga jalan, nggak apa-apa. Wih, gondola kita datang, pintu dibuka, kita siap masuk. Naik, berani nggak? Nggak, sekaya. Naik kayak lift naik. Ini sebenarnya lift naik. Tuh. Tuh rutenya kayak gitu.
kita papasan nih. Wah, ini dia papasan sama yang atas. Tuh pemandangan. Jangan lupa kalau pulang ke area Hong Kong, karena di sini ada penukaran voucher. Sini dia. Dan di sini ternyata luas juga ya. Masuk, mau masuk ayo. Itu apa tapi? Dinosaur kayaknya. Ini merah lagi. Nggak tahu. Kalau di bagian Hong Kong ini nggak ada yang spesial sih ya. Ya tempat pusat jajanan, oleh-oleh, makanan aja. Tempat penukaran voucher ya itu. Tidak khas kayak tempat yang lain ya. Mungkin Hong Kong emang kayak gini ya. Kira-kira atmosfernya. Jadi di sana sini banyak makanan khas. Makanan-makanan ini kali ya, oriental ya. Di sini kita bisa nuker voucher. Nggak tahu dihitung berapa vouchernya ya. Nah, di sini nih tempat penukaran voucher. Di sini bandrek. Yang di depan minuman dingin. Nah, yang dingin ya. Minuman dingin ya. Ini bandrek ini. Apa bandrek tuh? Mereka nggak akan suka paling nanti minuman dingin. Jeruk, lemon, licin. Ini bandrek. Bandrek hangat. Gaya hangat gula aren. Ini yang ini apa ini? Itu putih-putihnya kelapa. Oh, kelapa ya. Kelapa kerok kayak gini. Oh. Gulanya gula aren. Ya, gula aren. Nah, yang dingin-dingin ya. Di ujung bagian Hong Kong ada bakul kampung Mang Entis. Nggak tahu apa di Hong Kong ada Mang Entis kali ya. Ini 7 rasa ini. Lemon, jambu, anggur, jeruk, lice, kiwi, mangga. Kalau bandrek ini rasanya nggak biasa. Kalau pengen aman, kalau mau aman pesen minuman dingin. Makan siang kita di sini, bakul kampung Mang Entis. Kita cari tempat duduk dulu. Nah, ini bagian atasnya ternyata penuh. Kita cari tempat yang lain yang view-nya lembah itu. Ini nuansanya oriental ya, bukan oriental, Timur Tengah ya. Padahal ada di bagian Hong Kong. Nah, ini dia. Kita pesen yang di pinggir. Tuh view-nya tuh. Ini menunya. Ini menu andalannya. Apa rekomendasinya ya kak ya? Ini nggak apa-apa. Nah ya. Tadi kita ke sana, Nay. Tadi kita ke sana itu. Itu India. Itu India juga.
Jepang ini. Iya, itu Jepang. Itu Afrika sana ini. Ini kayaknya akan dikembangkan lagi. Tadi kita nggak ke bagian Indonesia tuh, yang ini. Coba kita zoom, nggak bisa ya. Nah, itu kayaknya dikembangin lagi ini. Tadi kita awalnya mau ke Mitari ya, tapi karena sepi nggak jadi. Kita jadinya pesan di kampung makan entis tadinya. Tempatnya sih enak, bisa makan dari rooftopnya. Jadi view-nya itu adalah yang bawah tadi ya. Terus harganya nggak masuk ini sih, nggak termasuk mahal, reasonable harganya, masih affordable, tidak terlalu mahal. Rasanya gimana nggak tahu, tempatnya sih nyaman. Kita coba rasakan ya. Paketan ini lumayan menunya. Jadi ini menunya, nasinya nasi liwet. Ini kuah apa ya ini? Asem kayaknya ya. Terus sambelnya ada 3 macam. Ini sayuran, tahu, tempe, ayam goreng, sama bakar, terus ini ikan teri. Jadi ini sambal terasi, sambal cabai hijau. Ini nggak tahu sambal apa ini. Sambal biasa, ini sambal manis.